Ya, Calvin Verdong dan Jens Reven sudah disetujui oleh DPR RI untuk melanjutkan proses naturalisasinya, dan nanti Kepers akan turun dan kemudian dia bisa sumpah sebagai WNI, dan kemudian nanti dia akan bisa main sebagai pemain timnas Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas Verdong ini gimana, yang jelas dia sudah pemain berkualitas lah. Reven juga dia sangat dibutuhkan di U20. Kita hari ini pending untuk bahas itu, nggak bahas itu dulu, tapi kita akan bahas di soal pembahasan ya, jadi rapat kerja yang memang proses naturalisasi kan harus melalui rapat kerja di parlemen, di DPR RI itu yang berhak melakukan rapat kerja bersama Kemenpora kan mitranya itu Komisi 10 dan Komisi 3. Jadi tadi lewat Komisi 10, kemudian setelah itu Komisi 3, dan nanti lagi di paripurna. Jadi di rapat Komisi 10 Calvin Verdong juga dia hadir langsung menggunakan batik, bahkan Jens Reven hadir secara Zoom karena dia kan baru di Toulon ya, dia mau persiapan turnamen Toulon. Dan ada satu yang mencuri perhatian ini juga, netizen juga tertuju dalam satu komentar nih satu anggota. Jadi sesinya itu mungkin kalau yang belum nggak lihat rapatnya itu sesinya ada pimpinan, kemudian setelah pimpinan dia tanya tanggapan dari anggota-anggota. Nah, satu anggota Komisi 10 ini dari fraksi PDI Perjuangan ini, Bapak Putra Nababan ini memberikan komentar yang cukup menggugah kita semua para penyintas sepak bola ini soal naturalisasi, pemain naturalisasi. Dia nyebut pemain naturalisasi ini di timnas Indonesia sekarang sangat banyak ya, sangat banyak. Dia mencatat ada 11, tapi kalau di catatan itu lebih dari 11 sih itu. Kalau dihitung dari Mark Klok ya, dihitung dari Mark Klok, Sandy Walsh yang awal-awal sampai Calvin Verdong dan Jens Reven, kalau nggak salah ada sekitar 13 atau 14 pemain bersama Martin Paes yang belum main di timnas juga. Dia bilang kalau dia langsung ngomong persentase ya, dia langsung ngomong soal angka. Kalau dia mau lihat timnas Indonesia ini lebih baik 60% dihuni talenta nasional, dia bilang. Dia nggak mau bilang lokal, tapi dia bilang talenta nasional, dan sisanya naturalisasi nggak apa-apa lah. Terus lagi-lagi ada komentar soal naturalisasi, dan kali ini sebutannya bukan lokal ya, dia bilang nasional di timnas Indonesia. Seorang Putra Nababan ya, anggota Komisi 10 ini cukup krusial dalam proses naturalisasi juga ya. Menurutmu gimana ya tanggapanmu soal komentar Pak Putra Nababan ini? Iya, tadi memang kata kuncinya kan pemain nasional tuh ya. Pemain nasional dia tidak menggunakan kata pemain lokal gitu. Ya, artinya dia menggunakan kata pemain nasional. Dari situ kan sebenarnya sudah kita lihat kenapa dia bisa bilang dengan kata pemain nasional. Itu kan pasti supaya tidak ada pemecahan atau dikotomi begitu. Sebenarnya kalau kita bisa lebih mendetail lagi ya, membedah lagi kata kenapa menggunakan kata pemain nasional, kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang, apalagi saat dia tadi berbicara mengenai naturalisasi yang sebaiknya hanya 40%, sementara pemain nasionalnya 60% gitu. Kita lihat kalau dia bisa menggunakan kata pemain nasional, kenapa tidak bisa menggunakan istilah naturalisasi atau naturalisasi ini, diaspora itu juga menjadi pemain nasional. Itu sebenarnya satu kesamaan kan itu. Anda bisa menggunakan kata pemain nasional, tidak menggunakan lokal, karena nanti takut ada pemecahan. Ya sama sebenarnya kalau kita berbicara dengan pemain keturunan, ya itu kan sudah menjadi darah Indonesia, punya darah Indonesia, sudah menjadi warga negara Indonesia, ya sudah sebut saja itu adalah pemain nasional. Itu tidak ada beda gitu. Kenapa harus ada dikotomi lagi antara dua pemain ini ya, yang nasional ataupun lokal, nanti juga dengan yang keturunan atau diaspora gitu. Hal inilah sebenarnya yang memang lagi-lagi perdebatan ini memang tidak akan selesai memang kalau tetap terus selalu menganggap naturalisasi ini menjadi hal yang mungkin tabu ya, kalau orang belum pernah mendengarnya secara atau memperhatikannya secara lebih lanjut. Padahal di PSSI, di federasi sendiri, total tadi sudah disebutkan kan 25 pemain sejak era 2010 ya. Waktu itu ada Christian Gonzalez dengan Irfan Bahdim gitu. Kemudian nanti dibedah lagi, adapun kalau pemain naturalisasi boleh, tapi yang lokal, artinya yang
naturalisasi yang normal gitu ya, seperti contohnya yang Christian Gonzalez itu kan salah satu pengamat mengatakan itu. Kenapa Gonzalez? Karena dia sudah norma itu maksudnya melokal gitu, naturalisasi tapi melokal terlebih dahulu baru itu layak disebut naturalisasi gitu kan. Karena dia sudah mantan pencetak top skor di Liga Indonesia ya di era 2010 itu, sehingga layak disebut itu naturalisasi yang melokal karena kontribusinya kan sudah bagus nih itu di liga lokal kita. Nah, tapi itu kan juga tidak bisa kita ukur. Kenapa ya? Karena memang liga kita saat ini ataupun saat lalu dibanding dengan liga top Eropa itu kan berbeda jauh kualitasnya. Itulah kenapa sekarang kita butuh dengan pemain naturalisasi itu yang punya darah Indonesia. Selain itu unsur kedua atau poin keduanya ya yang pasti kualitasnya ada di atas kita yang mampu bermain di kompetisi Eropa. Bahkan ada yang sudah promosi ke Serie A, itu salah satu capaian JICS. Kemudian pemain lain juga yang ada di liga elit gitu, ataupun nanti bisa masuk ke Europa League, Champions League atau Conference League, itu sudah pasti akan meningkatkan kualitas pemain itu sendiri. Itulah mengapa naturalisasi yang diinginkan oleh kepelatihan Sintayong itu yang seperti ini gitu. Berbeda dengan yang pengamat lain yang begitu. Apalagi tadi ketika di redaksi yang merah itu kan menyinggung porsinya 60-40. Ya kenapa harus menggunakan 60-40? Kalau dia memang ingin menggunakan nasional 100% saja, tidak perlu ada 40 diaspora. Itu kan artinya secara tidak langsung, artinya kuota 40% untuk pemain diaspora itu, ya dia artinya setuju dengan hasilnya gitu. Setuju itu ya sudah 100% diaspora, bicara 50-50 itu lebih bakal 60-40, apa bedanya begitu kan? Sama saja memasukkan unsur pemain diaspora ke dalam mungkin pendapatnya gitu untuk timnas. Ya ini sebenarnya kita rame lagi karena memang sudah sempat bersatu lagi, tidak terpecah lagi, tapi tiba-tiba setiap kali ada proses pengesahan ini ya kewarganegaraan selalu muncul lagi pendapat itu yang dirasa bagi kita kenapa perdebatan ini nggak bisa selesai ya, karena itu tadi masing-masing punya kepentingan yang lebih-lebih ya. Kita tidak tahu kepentingan apa itu yang akan dicapai, tapi ya kedepannya harusnya itu tadi pemain nasional, kalaupun pemain nasional itu sudah menjadi warga negara ya sudah tidak ada perbedaan. Bisa mengatakan pemain nasional tapi tidak bisa mengatakan pemain nasional untuk keturunannya, itu sudah sulit begitu kan. Ya kedepannya kita menarik untuk menyaksikan apalagi drama-drama yang akan disajikan ketika seringkali pengesahan kewarganegaraan di DPR RI ini yang begitu pas gitu kan. Jadi menarik kita lihat dulu. Iya ya lagi-lagi masih ada ya pembedaan lah. Kita pun sini juga sudah sering bicara, sudah banyak juga yang sudah sering bicara, ini menginfluence lah pemain-pemain yang jadi naturalisasi itu kan adalah proses pemain yang kita datangkan itu kan ada pemain keturunan. Kalau diaspora kan semua orang berdarah Indonesia maupun orang Indonesia di luar negeri. Yang pemain yang kita datangkan kan ada pemain keturunan memiliki darah ya. Mungkin kecuali Martin Paes, tapi kan secara hukum Martin Paes itu pun juga bisa secara hukum. Ini pemain-pemain yang sekarang yang memiliki darah keturunan Indonesia dari leluhurnya. Tapi menurutmu apa sih kok masih ada segelintir orang ini yang masih memecah lah antara dua ini ya, pemain naturalisasi disebutnya dan pemain tadi, kalau dalam hal ini tadi sering disebutnya nasional. Kenapa saat menurutmu kok sering dipecah? Kalau ditangkap dari pernyataannya tadi, kayaknya dia lebih suka pemain naturalisasi seperti Stefano, lalu Spaso, dengan yang dulu-dulu ada Nwokolo. Itu kan dah terkenal terlebih dahulu di Liga Indonesia. Tapi kan bukan itu yang Sintayong mau. Yang diinginkan itu pemain luar yang memiliki keturunan atau darah Indonesia. Itu yang bisa disebut sebagai Indonesia. Kalau pemain asing yang udah lama meniti karir di Liga 1, belum tentu dia memiliki darah Indonesia gitu. Dia bisa saja mendapatkan status WNI dengan ya minimal 5 tahun tinggal di lokasi tersebut gitu kan. Bukan itu yang Sintayong mau kan. Masyarakat Perancis tidak pernah membedakan pemain imigran dan pemain lokal. Inggris juga ya. Lalu masyarakat Argentina
nggak pernah bilang Messi orang Spanyol Itali, juga nggak pernah menyebut Dybala orang Itali. Lalu masyarakat Spanyol nggak pernah menyebut Marcos Senna sebagai orang Brasil, nggak pernah. Nah, itu yang harus dicontohkan. SDM tinggi itu penting gitu. Nah, lalu timnas Indonesia ini memerlukan pemain keturunan. Itu karena ingin bersaing gitu. Bukan bermaksud meremehkan, tapi mereka ingin mengambil pemain yang yang berkiprah di luar negeri. Ya, seperti Yoson bilang tadi, perbedaan kualitas antara turnamen di sini dan turnamen di luar itu ya masih jauh berbeda gitu. Bayangkan Indonesia kan belum masuk top 5 Liga Asia. Kecuali kalau dah di masa depan nanti kan bolehlah ambil semua di Liga 1 gitu kan, dengan catatan seperti itu. Nah, pemain keturunan ini penting. Kalau enggak, mana mungkin Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia kemarin. Dan kalau enggak ada, enggak mungkin Indonesia bisa menang secara dramatis di kandang Vietnam kemarin. Hal yang paling penting, mereka dinaturalisasi dengan hati, bukan hanya untuk profesi, bukan bermaksud untuk membedakan atau meremehkan, tapi pemain naturalisasi yang dahulu itu kan mungkin pemikiran mereka hanya ingin profesi dan mereka tidak memiliki sangkut pautan Indonesia gitu mungkin. Makanya banyak pemain naturalisasi yang dahulu gagal gitu. Sejauh ini sampai sekarang hanya Stefano yang bagus itu, dan itu pun tidak dipanggil gitu kan. Sinteyong hanya ingin pemain yang memiliki darah, memiliki hubungan, memiliki ikatan batin gitu ya. Nah, dengan adanya pemain ini, jangan heran nanti Indonesia tiba-tiba juara Piala Asia 2031, kita tak tahu kan, atau mungkin 2027 kita tak tahu gitu. Mereka ini penting, mereka ini sudah berpengalaman di Eropa, itu yang paling penting. Jadi dengan kita juga bisa mencontoh sejauh ini dalam 20 tahun terakhir, mungkin tim-tim luar negeri, tim-tim top yang berprestasi tanpa atau minimnya pemain keturunan itu mungkin timnas Italia 2006 dan 2021. Itu kan minim pemain keturunan. Waktu 2021 juga hanya Jorginho dari Brasil. Itu masih tidak apa karena mereka kualitas liga sudah bagus. Bagaimana dengan tim-tim kecil seperti Indonesia gini ya? Ini kan memang diperlukan. Bukan bermaksud meremehkan, tapi ini memang fakta, tamparan. Jadi tidak hanya pemain itu saja yang dipanggil. Sinteyong juga masih berpeluang untuk memanggil pemain yang berkiprah di Liga 1. Contohnya tiba-tiba kemarin yang pemain Madura itu kan Malik Rizaldi secara mendadak dipanggil. Nah iya, itu kan karena kualitas. Rizky Ridho yang bermain di Liga 1 bisa dipanggil karena kualitas gitu. Lalu masih banyak lain juga contohnya. Fernando yang bermain di Persebaya terus-menerus dipanggil, nah gitu. Memang ada pemain yang dari Liga 1 dipanggil, tapi dengan syarat harus mampu bersaing, tidak cengeng gitu. Yang paling penting jangan ada membedakan pemain keturunan dan non-keturunan. Selagi yang naturalisasi itu memiliki darah Indonesia, ambillah. Jangan membuang kesempatan. Itu aja. Iya ya, jadi kalau sebut ya tidak ada pembedaan di luar. Sepak bola dunia ini sudah sangat-sangat berubah ya. Jangankan di Indonesia, di Belanda pun, Tinjani Riders itu kalau mau dipersentasekan dia 60-70% lah, dia orang Indonesia. Ingat aja waktu perayaan Hari Ibu AC Milan pakai name set pemainnya itu kan diubah nama ibunya semua. Tinjani kan pakai nama marga ibunya yang dari Ambon tuh, yang Lek atau Pesi kalau nggak salah kan. Itu sangat Ambon sekali, tapi ya karena dia ada di Belanda dan dia punya keturunan Belanda, akhirnya dia milih Belanda. Bahkan Belanda pun naturalisasi orang Indonesia, misalnya kasarnya seperti itu. Perancis apalagi dalam 2 edisi Piala Dunia 8 tahun tuh, itu bisa
tembus ke final, 1 kali juara. Itu karena banyak pemain yang lahir di Afrika, banyak pemain keturunan Afrika, bahkan yang terbaik di Prancis, bahkan dunia yang bentar lagi akan datang ke Madrid, Kylian Mbappe itu juga lahiran dari dia, keturunan dari Afrika, tapi dia membela Prancis. Dan nanti kau sebutkan banyak, ada Dybala, ada Jorginho juga di Italia, di Argentina, Messi bahkan juga bukan asli Argentina, itu tidak ada Messi ini orang Spanyol, tapi orang Argentina bersorak-sorak ketika Messi angkat piala di World Cup kemarin gitu loh. Jadi Maroko misalnya, Maroko ini contoh yang paling besar. Maroko tuh hampir 80% pemainnya ya kalau itu kelahiran Belanda. Hakimi, Hakim Ziyech, hampir semua 80% kelahiran Belanda. Tapi apakah ada Maroko misalnya di harian di berita Maroko tuh, Maroko mampu lolos ke semifinal dengan pemain naturalisasi? Kan nggak mungkin dia. Kita pun kemarin misalnya, ya kita jujur aja terbantu dengan pemain-pemain ini. Tapi kita bersorak-sorak ketika timnas cetak gol. Nggak peduli itu mau main siapa yang main, tetap Indonesia kan gitu. Jadi ini ya aku nggak habis pikir lah kenapa terus ada di bilah-bilah seperti ini.